wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, lebih khusus kedua mempelai dan keluarga besarnya yang baru saja melaksanakan akad nikah, yang kita doakan mudah-mudahan selalu membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat, jamaah majelis akad nikah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, afiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, dan terkhusus Allah berikan kita nikmat waktu luang untuk hadir di acara yang penuh barakah ini, yang kita berharap mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini senantiasa membawa keberkahan dan pulang membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terlupa kita curahkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut-pengikutnya yang insyaallah kita semua termasuk orang mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, dan terkhusus mempelai laki-laki yaitu saudara saya Akbar Ali Al-Badri, dan mempelai perempuan yaitu Teni Lestari yang alhamdulillah baru saja dihalalkan dengan akad nikah dengan syariat Islam, yang pada hari ini dia tentu berbahagia. Tapi sedikit yang mungkin ini amanah daripada orang tua kalian berdua untuk kami menasehati, walaupun kami sendiri belum tentu baik dalam pergaulan, dalam sikap dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah pernikahan tentu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan ini ibarat ibadah yang tidak ada habisnya Bapak Ibu. Ibadah yang tidak ada jangka waktunya. Maka jikalau ibadah yang sebentar saja seperti sholat 5 waktu itu gangguan setannya banyak, gangguan tidak khusyuknya banyak, apalagi ibadah yang sepanjang masa. Maka perlu nasihat daripada nasihat. Mungkin nanti setelah ini akan ada nasihat dari orang tua, dari guru-guru kalian berdua, dan insya Allah itulah yang akan membawa ibadah kalian sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang harus kita sampaikan bahwasanya duduknya kalian berdua, wahai Akbar dan Teni, yang pertama tentu niatkan hadirnya kalian dalam akad nikah dan seterusnya dalam pernikahan untuk mencari ridho Allah. Niatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk hal yang lain. Karena kalau untuk hal yang lain bakal rusak rumah tangga. Misalkan Mas Akbar menikahi Teni hanya karena rupanya yang cantik, insya Allah 20-25 tahun yang akan datang mungkin akan berubah kecantikannya. Begitu juga Teni mengambil Akbar mungkin maliyahnya, karena hartanya, karena pangkatnya, karena kebaikannya, dan 20-25 tahun lagi kita nggak akan pernah tahu. Maka dalam Islam dikatakan fatfar bidzalikat din. Yang pertama, nikah itu harus memilih karena agama, memilih karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau udah mencari ridho Allah, insya Allah ya, selama hayat masih dikandung badan rasanya, selama iman masih ada di dada, insya Allah pernikahan akan langgeng terus, karena tujuannya mencari ridho Allah Subhanahu. Saling menjaga amanah. Tadi Bapak Penghulu menyampaikan bahwasanya saksi kalian berdua bukan cuma 2 orang, ternyata saudara Akbar nih. Tapi yang menyaksikan ada guru-guru kita, ada ulama kita, ada tokoh masyarakat kita, ada keluarga besar kita. Artinya apa? Amanah ini bukan hanya internal 5 orang yang ada di meja tadi, tapi amanah ini lebih besar lagi. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya setiap ada akad nikah, ribuan malaikat menyaksikan dan mengaminkan daripada akad nikah tersebut. Maka ini salah satu amanah. Jaga rumah tangga kalian untuk tetap dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga rumah tangga kalian untuk tetap dalam
kecintaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amanah ini paling berat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Yang laki-laki menjadi pemimpin buat rumah tangganya, yang perempuan pemimpin nanti bagi anak dan keluarganya. Dan semua akan ditanya itu semua. Akan ditanya tentang rumah tangganya, akan ditanya tentang apa yang ada dalam rumah tangganya. Dan yang terakhir, karena singkat ini, singkat padat insya Allah. Yang terakhir dikatakan tanggung jawab. Dalam menikah harus sama-sama bertanggung jawab. Karena mau nggak mau Bapak Ibu, ini si akbar harus meyakini bahwasanya yang ada di sebelah kiri ini manusia, bukan bidadari yang nggak punya salah. Dan ini juga harus menyadari bahwasanya yang di sampingnya ini ada seorang manusia yang tentu juga pernah punya salah dan kedepannya mungkin ada kesalahan. Tapi dalam Quran sudah mengatakan kunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kata Quran. Wahai Teni, seorang perempuan, seorang wanita, seorang istri yang sudah menjadi istri dari akbar, kelak kamu akan melihat kelemahannya, kelak akan melihat kekurangannya, kelak akan melihat sesuatu yang mungkin kamu tidak sukai. Tapi di situ kata Quran, kunna libasul lakum, perempuan jadi pakaian lagi laki-laki. Tutupin kekurangannya, tutupin kesalahannya, kalau bisa jangan sampai orang lain tahu. Jangankan tetangga sebelah, kalau bisa orang tua jangan tahu tuh. Kalau ada cekcok-cekcok jangan sampai orang tua tahu. Ini hari ini ayah Teni ini Bapak Tumijo, Masya Allah, telah mengikhlaskan untuk kepada akbar. Beliau berkata, udah saya ikhlaskan untuk akbar, maka saya nggak mau tahu. Begitu maksudnya Pak ya? Begitu. Maksudnya nggak mau tahu apa? Ya kagak mau tahu, harus benar-benar dijaga yang namanya aib suaminya. Begitu juga Mas Akbar. Wa antum libasul lahun, engkau ini sebagai pakaian dari istri. Tentu dia bukan seorang bidadari yang akan terus berbuat baik, pasti ada kelemahan, kekurangan yang mungkin akan menyakiti hati Pak Akbar. Ampuni, maafkan, tutupi kelemahannya. Insya Allah dengan begitu akan membawa sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ini 3 hal yang perlu dijaga dalam pernikahan untuk kita yang sudah lama dalam menikah, terkhusus lagi untuk yang baru saja menikah. Mudah-mudahan dengan dia mencari ridhonya Allah, amanah dalam pernikahannya, saling menjaga tanggung jawab, insya Allah pernikahan menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan akad hari ini menjadi akdan mubarakan, akdan maksudan fi ridha'illahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak dari keduanya mempunyai keturunan yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada orang tua, cinta kepada agama, dan menjadi syafaat untuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terkhusus kepada orang tua mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.